there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajat Marwati. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori kritik sastra semiotik. Apa sih itu semiotik? Jadi bahwasannya semiotik merupakan ilmu tentang tanda-tanda yang menganggap fenomena komunikasi sosial atau masyarakat dan kebudayaan. Mengacu pada pemahaman sebelumnya, semiotik sebagai ilmu telah menganggap teks dipenuhi ragam tanda, dan dalam hal ini identifikasi tanda dan susunan tanda dalam teks dipahami melalui sistem semiotik. Tanda diidentifikasi berupa kata-kata, gambar-gambar yang menghasilkan makna dan terdiri atas pendada, signifier, dan petanda signifier dengan konsep yang diwakili oleh tanda tersebut. Gimana sih sejarah semiotik itu? Jadi sejarah semiotik itu bermula sejak zaman Yunani Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, dan Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi telah memulai sebuah teori bahasa dan makna. Akan tetapi teori itu menghilang. Setelah lama menghilang, dua tokoh semiotik, yaitu Ferdinand de Saussure semiologi pada tahun 1857 sampai 1413, mengembangkan semiotik strukturalis yang dikotomis, dan Charles Sanders Peirce atau semiotik pada tahun 1839 sampai 1414, mengembangkan semiotik pragmatis yang trikotomis. Jadi semiotik secara teoris yang dianggap sebagai pengembangan dari aliran strukturalitas, membawa pula sastra sebuah lingkup dunia kajiannya. Sistem tanda yang melekat di banyak tempat, salah satunya pada dunia sastra, yang menghadirkan semiotik sastra sebagai pintu masuk memahami makna tanda yang berada di balik karya sastra. Denotatum mengarah pada denotasi, sebuah petunjukan mengenai makna pada kelugasan atau dasar konvensi dan bersifat objektif dalam karya sastra. Merupakan sebuah kata-kata kemungkinan dan fenomenologi sebagai dunia dan pandangan bahwa segala sesuatu mempunyai kemungkinan untuk menjadi tanda. Secara semiotis, karya sastra yang mewakili suatu zaman dipersepsikan dunia yang terbangun adalah dunia yang dipenuhi oleh tanda sebagai perantaran antara karya sastra dengan segala aspek yang berada di sekeliling karya sastra, serta yang berada dalam karya sastra itu sendiri. Dalam konteks karya sastra yang berkomunikasi, semiotik menandakan bahwasannya sebagai teori semiotik hingga kini menjadi salah satu teori besar dalam perkembangan karya sastra dan teori sastra yang masih hidup dengan segar. Jadi kesimpulannya, teori kritik sastra semiotik adalah bahwa makna dalam sastra dihasilkan dari hubungan antara tanda-tanda dalam teks dan interpretasi pembaca. Teori ini menekankan pentingnya memahami bagaimana tanda, simbol, dan struktur linguistik berfungsi untuk membentuk dan menyampaikan pesan dalam karya sastra. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena di sini saya masih benar-benar belajar, lebih banyak belajar lagi untuk membuat video seperti ini. Jadi saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak benar-benar menyenangkan dari kata-kata saya. Di sini ya sama-sama belajar, jadi saya benar-benar minta maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya benar-benar mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Get 'em.